Ahok dan Jonan jadi saksi KPK di sidang korupsi Pertamina. OJK blokir 127.000 rekening scam, kerugian tembus Rp 9 triliun. Rudal Oreshnik Rusia hantam Ukraina, nuklir 15 menit ke Eropa. Hai, sahabat Politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Keputusan Uni Eropa melarang impor gas Rusia secara permanen menandai perubahan strategis besar dalam kebijakan energi kawasan. Meski memicu penolakan dan tantangan jangka pendek, langkah ini memperkuat kemandirian, ketahanan energi, serta posisi tawar Eropa di masa depan. Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengungkapkan akan menghadirkan Komisaris Utama, Komut, Pertamina periode 2019 hingga 2024, Basuki Cahayapurnama, Ahok, sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Tak hanya itu, Jaksa juga berencana hadirkan Menteri SDM periode 2016 hingga 2019, Ignatius Jonan sebagai saksi. Keduanya sebetulnya dijadwalkan dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini, namun berhalangan untuk hadir. Dari 5 orang yang kami panggil, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ignatius, Pak Archandra berhalangan hadir. Cuman terkonfirmasi kemungkinan minggu depan bersedia Yang Mulia, kata Jaksa di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 20 Januari 2026. Jaksa meminta waktu agar ketiganya bisa dihadirkan pada persidangan pekan depan. Kemudian hal itu dikabulkan oleh majelis hakim di persidangan. Kan masih ada 3 orang lagi. Nanti yang 2 orang itu kita periksa hari Kamis, nanti setelah itu baru 1 orang itu nanti bersama-sama nanti kalau sudah selesai dengan ahli, ujar Hakim Ketua Fajar. Peluncuran rudal Korea Utara menegaskan eskalasi ketegangan Asia Timur, bertepatan dengan penguatan aliansi Amerika-Korea Selatan. Meski tidak melanggar wilayah Jepang, aksi ini menjadi sinyal politik Pyongyang, memicu kekhawatiran stabilitas kawasan dan respons keamanan regional di tengah dinamika geopolitik yang berkembang. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap fakta mengejutkan. Sepanjang penanganan penipuan keuangan, sebanyak 127.047 rekening resmi diblokir karena terindikasi kuat terkait scam. Total kerugian masyarakat pun tak main-main, mencapai 9 triliun rupiah. Data ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friedricha Widyasari Dewi. Melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, OJK telah menerima 411.000 lebih laporan dari masyarakat. Dari jumlah itu, hampir 682.000 rekening dilaporkan mencurigakan, dan lebih dari 402 miliar rupiah dana korban berhasil diamankan. Tak hanya itu, OJK juga menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan dengan ratusan peringatan, instruksi tertulis, hingga sanksi denda miliaran rupiah. Sepanjang 2025, ratusan lembaga keuangan diwajibkan mengganti kerugian konsumen, sementara puluhan lainnya dikenai sanksi karena pelanggaran iklan, penagihan, hingga klaim asuransi. OJK menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen agar kejahatan keuangan tak terus berulang. Peringatan Medvedev menyoroti ancaman melemahnya pengendalian senjata nuklir global. Berakhirnya New START berisiko memicu perlombaan senjata baru, mendorong lebih banyak negara mengejar kemampuan nuklir, serta meningkatkan ketidakpastian dan eskalasi dalam keamanan internasional. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina menggunakan rudal balistik jarak menengah Oreshnik. Targetnya menghantam pinggiran kota Lviv, hanya sekitar 40 mil dari wilayah NATO dan Uni Eropa di Polandia. Rudal ini bukan senjata biasa. Dengan kecepatan hingga 8.000 mil per jam, Oreshnik diklaim mampu membawa hulu ledak nuklir. Bahkan Moskow sebelumnya menyebut rudal ini bisa mencapai London hanya dalam waktu 8 menit.
Laporan menyebut sasaran utama serangan adalah fasilitas penyimpanan gas bawah tanah terbesar di Eropa. Namun dampaknya meluas. Permukiman warga hancur, dan wilayah Kiev, yang disebut sebagai tempat kelahiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dilaporkan porak-poranda. Rudal ditembakkan dari Astrakhan, jauh di wilayah Rusia, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit sebelum meledak di atas Lviv. Kilatan cahaya terang mengubah langit menjadi merah muda kemerahan. NATO di Polandia diduga tak sempat bersiaga. Pesannya tegas, ini bukan sekadar serangan Ukraina, ini sinyal keras ke Eropa. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah bagian dari kehidupan manusia. Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 Republik Indonesia.